2. Aku Kalisa Salsabila Rifani. Aku Salsabila Mirafatoni. Aku Devian Tika Safira Rifani. Aku Meluni Saudari Salsabila. Aku Gabira Rohani Matilda. Pernah gak sih kamu mikir kenapa masyarakat bisa begitu teratur, tapi kadang bisa penuh konflik dan juga perubahan? Nah, semua itu ternyata bisa dijelaskan lewat sosiologi loh. Yuk kita kenalan dengan 9 tokoh penting dalam sosiologi. Lengkap dengan teori dan fenomena sosialnya. Dijamin bakalan bikin kamu lebih paham dengan kehidupan sosial kita sehari-hari. Yang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah Maximilian Karl Weber. Maximilian Karl Weber lahir di Erfurt, Saxony, Prusia pada 21 April 1864. Max belajar hukum, sejarah, filsafat, dan juga ekonomi di Universitas Heidelberg, lalu melanjutkan pendidikannya di Universitas Berlin. Max Weber meninggal pada 14 Juni 1920 karena wabah flu Spanyol. Teori dari Maximilian Karl Weber adalah teori tindakan sosial. Nah, teman-teman, teori tindakan sosial ini tindakan manusia yang memiliki makna subjektif di baliknya. Yang pertama, ada tindakan rasional, yaitu setiap tindakan sosial yang tujuan dan cara mencapainya berdasarkan pertimbangan logika. Lalu ada tindakan berorientasi nilai yang berkaitan dengan norma, etika, agama, dan lain-lain. Selanjutnya, tindakan tradisional, yaitu tindakan yang berakar dari tradisi sebuah masyarakat. Yang keempat, ada tindakan afektif, tindakan yang dilakukan sebagai reaksi terhadap emosi seseorang. Max mengamati bahwa masyarakat modern mengalami proses rasionalisasi, di mana tindakan yang berdasar pada tradisi, emosi, dan nilai tradisional mulai diganti oleh tindakan yang rasional, terencana, dan efisien. Selanjutnya yaitu Charles Wright Mills yang lahir pada 28 Agustus 1916 dan meninggal pada 20 Maret 1962. Ia adalah sosiolog asal Amerika yang merupakan ilmuwan sosial dan kritikus pada abad ke-20 yang paling berpengaruh di Amerika. Ia lulusan dari Wisconsin University Madison, Amerika, dan Universitas Columbia. Nama teori yang dikemukakan oleh Charles Wright Mills yaitu yang pertama, alienasi dalam perspektif birokrasi. Ia menyebutkan bahwa ketidakpuasan psikologis yang berakar pada alienasi menggantikan kesusahan ekonomi yang dialami para pekerja dahulu. Yang kedua, yaitu kekuasaan kelompok elit. Mills percaya bahwa kekuasaan yang dikuasai oleh kelompok elit yang mendominasi bidang politik, militer, dan ekonomi. Yang ketiga, yaitu konflik dalam perspektif sosiologi. Konflik di masyarakat terjadi karena ada perbedaan kepentingan dan sumber daya antar kelompok masyarakat. Selanjutnya yaitu fenomena. Teori yang dikemukakan Mills sebagai bentuk kritik keras bagi ekonomi yang berkembang di Amerika, yaitu pada dominasi teori struktural fungsional yang menjadi cara pandang yang dominan. Sementara itu, Mills menggunakan pandangan berbeda, yaitu dengan perspektif konflik yang didasari oleh teori Marxis. Selanjutnya ada Karl Marx. Dia lahir pada tanggal 5 Mei tahun 1818 di Trier, Jerman. Dia menempuh pendidikan hukum di Universitas Bonn dan Universitas Berlin. Kemudian meraih gelar doktor filsafat di Universitas Jena. Ia meninggal pada 14 Maret tahun 1883 karena penyakit radang selaput dada. Teori yang dikemukakan adalah teori kelas sosial, yaitu memandang masyarakat terbagi berdasarkan kelas ekonomi antara kelas pekerja proletar atau buruh dan kelas bourgeois atau majikan. Kejadian yang terkait dengan teori itu adalah terjadi konflik sosial antara kaum bourgeois dan proletar. Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dan kesenjangan, serta adanya eksploitasi yang dilakukan kaum bourgeois kepada kaum proletar. Auguste Comte adalah seorang filosof Prancis yang dikenal sebagai pendiri sosiologi dan seorang filsafat positivisme. Comte memberi nama ilmu sosiologi dan menetapkan subjek baru tersebut secara sistematis. Comte juga mendirikan teori dinamika sosial, yaitu teori yang menjelaskan tentang perkembangan dan kemajuan sosial, karena dinamika sosial adalah studi sejarah yang menghilangkan filsafat spekulatif dari sejarah itu sendiri. Dalam dinamika sosial lahirlah juga teori yang dikenal sebagai teori The Law of Three Stages atau hukum 3 tahap. Comte menyatakan bahwa dalam masyarakat ada pembangunan yang terus menerus, tetapi perkembangan masyarakat secara keseluruhan tidak berlangsung dalam garis lurus. Comte berpendapat bahwa jawaban atas perkembangan sosial harus dicari pada ciri-ciri dengan binatang, yaitu perkembangan kecerdasan. Ralph Dahenberg adalah seorang sosiolog, filsuf, ilmuwan politik, dan politikus liberal asal Jerman Britania yang terkenal. Ia dikenal sebagai teoriwan konflik kelas, khususnya dalam bukunya Class Conflict in Industrial Society tahun 1959. Selain itu, ia juga aktif dalam dunia politik, menjabat berbagai posisi penting di Jerman dan Inggris. Teorinya adalah konflik merupakan hal yang alami dan tidak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Konflik
berasal dari dua kepentingan antara dua kelompok utama, yaitu kelompok yang berkuasa dan kelompok yang tidak berkuasa. Konflik tidak selalu bersifat negatif, melainkan dapat menjadi pemicu perubahan sosial dan kemajuan dalam masyarakat. Kalau sosial menurut Daendorf ditentukan oleh hubungan kekuasaan, bukan hanya oleh faktor ekonomi yang dikemukakan oleh Karl Marx. Perubahan sosial terjadi melalui konflik antara kelompok yang memiliki dan tidak memiliki otoritas. Teori ini menjadi bagian penting dalam perkembangan sosiologi konflik modern dan menekankan dinamika kekuasaan dalam struktur sosial. Lalu ada Émile Durkheim. Émile Durkheim lahir di Epinal, Prancis pada 15 April 1858. Ia adalah seorang sosiolog terkemuka loh asal Prancis yang dikenal sebagai bapak sosiolog modern. Durkheim menyelesaikan pendidikannya di École Normale Supérieure dan kemudian menjadi profesor di Universitas Bordeaux serta Sorbonne. Ia meninggal pada 15 November 1917. Nah, teori dari Émile Durkheim adalah teori fakta sosial dan pembagian kerja sosial. Lalu, apa sih itu fakta sosial? Fakta sosial sendiri adalah struktur atau kekuatan sosial yang berada di luar individu, eksternal dan bersifat memaksa terhadap individu, seperti norma, hukum, moral, dan juga adat istiadat. Yang kedua, ada pembagian kerja sosial. Pembagian kerja sosial adalah konsep tentang pergeseran masyarakat dari solidaritas mekanik ke solidaritas organik. Lalu, apa sih itu solidaritas mekanik dan solidaritas organik? Solidaritas mekanik itu ditandai oleh kehidupan tradisional, kebersamaan yang kuat, dan pembagian kerja yang rendah. Solidaritas organik ditandai oleh kehidupan modern, individualitas tinggi, dan pembagian kerja kompleks serta beragam. Durkheim mengamati bahwa masyarakat mengalami transformasi dari masyarakat tradisional atau mekanik ke masyarakat modern atau organik. Dalam perubahan ini, kerja menjadi lebih terorganisir dan beragam. Durkheim mengamati bahwa masyarakat mengalami transformasi dari masyarakat tradisional mekanik ke masyarakat modern atau organik. Dalam perubahan ini, kerja menjadi lebih terorganisir dan beragam. Sementara ikatan kolektif perlahan tergantikan oleh sistem yang lebih individualistik. Ia juga menekankan pentingnya norma sosial dalam menjaga keteraturan masyarakat yang dapat dipelajari secara ilmiah melalui pendekatan positivistik seperti penggunaan statistik dan data objektif. Selanjutnya ada Anthony Giddens. Anthony Giddens lahir pada 18 Januari tahun 1938 di London, Inggris. Anthony mendapatkan gelar Bachelor Degree di University of Hull, jurusan Psikologi dan Sosiologi. Kemudian Master Degree di London School of Economics dan Doctor of Philosophy di King College London. Teori yang dikemukakan oleh Anthony adalah teori strukturasi, di mana manusia memiliki kebebasan penuh untuk membangun lingkungan hidup sendiri. Kejadian yang berkaitan dengan teori itu adalah pernikahan, karena kita memiliki kebebasan penuh untuk memilih apakah kita mau menikah atau tidak, dan memilih siapa pasangan kita. Selanjutnya adalah Ferdinand Tönnies, adalah seorang sosiolog dan filsuf asal Jerman yang lahir pada 26 Juli 1855 dan wafat pada 9 April 1936. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sosiologi klasik. Nama teorinya adalah Gemeinschaft atau paguyuban. Ia adalah hubungan sosial yang bersifat pribadi, akrab, dan didasarkan pada tradisi serta rasa kebersamaan. Contohnya adalah keluarga dan desa. Yang kedua ada Gesellschaft, Patembayan, yaitu hubungan sosial yang bersifat formal, rasional, dan infrarasional. Biasanya ditemukan dalam masyarakat modern, yaitu kota dan organisasi bisnis. Teori ini digunakan untuk memahami perubahan sosial dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Fenomenanya adalah fenomena Gemeinschaft adalah paguyuban masyarakat desa yang masih hidup rukun dan saling mengenal satu sama lain. Prinsip gotong royong dalam membangun rumah atau saat hajatan. Hubungan keluarga yang erat antar tetangga dan perayaan adat atau keagamaan yang dilakukan secara turun-temurun. Yang kedua adalah fenomena Gesellschaft atau Patembayan adalah kehidupan di kota besar yang individualistis dan hubungan bersifat formal, transaksi jual beli di supermarket atau toko online yang internasional. Hubungan antara kerja dan antar karyawan di perusahaan yang hanya sebagai profesional. Warga apartemen yang tinggal bersebelahan tetapi tidak saling mengenal. Uniknya, menurut petulis Althusser, konflik ini merupakan perjuangan atas nilai-nilai atau tuntutan terhadap status, kekuasaan, dan daya yang langka. Tujuan perjuangan atau tuntutan itu agar menetralkan lawan hingga meniadakan adanya pesaing. Menurut Profesor seperti itu. Menurut Hoodnya, konflik ini dibedakan atas dua jenis, yaitu konflik realistis, yang menurutnya konflik itu bermula dari kekecewaan individu atau kelompok masyarakat pada sistem dan berbagai tuntutan yang terhadap hubungan sosial. Dan yang kedua, konflik non-realistis. Menurut Lewis Althusser, konflik yang non-realistis ini tidak bermula dari tujuan dan persaingan dengan pihak yang berlawanan. Konflik ini muncul dari kebutuhan pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Berikutnya yaitu Ibnu Khaldun, merupakan sejarawan, sosiolog, dan filsuf Arab yang lahir pada tahun 1332 dan meninggal pada tahun 1406, yang sangat terkenal karena karyanya yang monumental.
Nama teorinya ada dua. Yang pertama teori asabiyah, yaitu solidaritas kelompok yang mempengaruhi pembentukan dan kestabilan masyarakat. Yang kedua yaitu siklus sejarah. Masyarakat berkembang dan mengalami perubahan melalui siklus sejarah yang berulang, yaitu ada 3 fase. Fase pembangunan yaitu kekuatan asabiyah yang tinggi. Yang kedua yaitu fase kemunduran, yaitu kekuatan asabiyah yang menurun. Yang ketiga yaitu fase keruntuhan, yaitu kekuatan asabiyah yang sudah hilang. Dan selanjutnya fenomena. Kontribusi Ibnu Khaldun yang monumental dalam memahami dinamika masyarakat dan siklus sejarah melalui karyanya Muqaddimah yang masih berpengaruh hingga saat ini.